ketika Baradae bongkar peran Putri Cenderawati dalam rencana pembunuhan Brigadir J. Ibu bilang, nanti pakai sarung tangan ya. Jadi kita pakai sarung tangan, Pak, sarung tangan karet juga. Itu sama Om Kuat juga. Jadi bertiga kami itu disuruh sama Ibu PC untuk membersihkan kan barang-barangnya almarhum ini di laundry. Baju-bajunya, tasnya dia. Untuk baju-baju lebih banyak di laundry, Bapak. Jadi diplastikan. Ada di plastik, ada yang di hanger. Nah, itu kita disuruh untuk pakai disinfektan sama hand sanitizer untuk membersihkan baju-baju itu. Baju-baju serta barang-barang tasnya dia, dompetnya dia disuruh sama Ibu. Kata Ibu, Bapak sempat memegang barangnya almarhum, jadi mau hilangkan sidik jarinya Pak Efes. Sebenarnya simpel ya, cukup akui saja perbuatan kalau memang merasa bersalah ya, dan mintalah keringanan. Tapi kalau memang mereka yakin ada hal-hal yang bisa membebaskan mereka, ya gunakanlah hak itu. Tapi kalau saya selaku kuasa dari pelapor dan juga bagian dari keluarga almarhum ya, saya menganggap bahwa satu-satunya korban yang saya lihat di sini ya, itu ada pada perkara 340 berdasarkan relasi kuasa, yaitu justice kolaborator. Selain itu menurut saya tidak ada terdakwa yang cocok ataupun dikualifikasikan sebagai korban. Mereka semua murni pelaku. Sebenarnya tip of the iceberg sepertinya ya. Jadi memang ini kultur birokrasi yang harus betul-betul direformasi, harus betul-betul dirubah. Coba dibayangkan bagaimana seorang patronasi tadi Abang Asuh Ferdi Sambo dapat menggerakkan para penegak hukum, adik-adik asuhnya ini untuk menutupi sebuah kejahatan yang bukan main-main ya. Ini kan menjadi pertanyaan nih, tempat kerja macam apa yang memungkinkan peristiwa seperti ini bisa terjadi, birokrasi macam apa yang memungkinkan peristiwa ini bisa terjadi. Jadi ini betul-betul harus menjadi perhatian yang sangat serius. Richard Eliezer atau Baradae mengungkapkan peran Putri Cenderawati dalam menyusun skenario pembunuhan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal itu diungkapkan Richard Eliezer saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 30 November 2022. Terungkapnya peran Putri Cenderawati diketahui saat Eliezer dimintai menemui Ferdi Sambo di lantai 3 rumah pribadi yang berada di Saguling oleh Ricky Rizal saat hari peristiwa pembunuhan 8 Juli 2022. Ketika menghadapi Ferdi Sambo, Richard Eliezer ditanya terkait dengan peristiwa di Magelang yang disebut telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri Cenderawati yang dilakukan Brigadir J. Mendengar penjelasan Sambo yang kali itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu, Richard Eliezer mengaku kaget. Namun Ferdi Sambo kemudian meminta Richard Eliezer mengeksekusi Brigadir J dengan skenario tembak-menembak yang telah disiapkan. Saya kaget, saya disuruh bunuh orang lain. Saya kaget, saya takut. Sudah kacau pikiran saya, kata Richard Eliezer memberikan kesaksian. Eliezer mengungkapkan skenario yang dibuat Ferdi Sambo dilakukan seolah-olah ia akan melindungi Putri Cenderawati dari tindakan pelecehan dan juga upaya melindungi diri. Namun di sela-sela menceritakan skenario itu, Ferdi Sambo juga sempat berbincang dengan Putri Cenderawati. Richard Eliezer mengungkapkan istri Sambo itu juga sempat mengatakan beberapa hal yang harus diantisipasi dalam pembunuhan itu. Dia menceritakan itu semua skenario sambil ngobrol dengan Ibu Putri karena ibu suaranya pelan yang mulia, tidak dengar secara detail, kata Eliezer. Tapi ibu tentang CCTV Duren 3, tentang sarung tangan, saya tidak bisa mendengar secara ini, tapi kayak entar pakai sarung tangan, ujarnya lagi. Setelah pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi, Eliezer juga mengungkapkan bahwa Putri Cenderawati memintanya untuk membersihkan di sidik jari Ferdi Sambo pada barang-barang milik Brigadir J. Adapun pasca penembakan di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, itu barang-barang Brigadir J telah dikemas dan disimpan di rumah ajudan. Saya tidak tahu kalau ternyata barang-barang almarhum ini sudah di-packing, dikarduskan, lalu barang-barang itu diantar ke posko ajudan yang di Duren 3, ungkap Richard Eliezer. Putri Cenderawati, kata Eliezer, lantas memintanya dan ajudannya lainnya meminta Ricky Rizal untuk mengambil barang-barang Brigadir J yang sudah berada di rumah ajudan atau posko. Bu Putri bilang ke saya, nanti kamu pergi pakai mobil ke posko, ambil barang-barang Yosua, bawa lagi ke rumah Saguling, lalu bawa lagi, ujar Richard Eliezer.
Richard Eliezer atau Baradae mengungkapkan peran Putri Cenrawati dalam menyusun skenario pembunuhan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal itu diungkapkan Richard Eliezer saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi persidangan kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.